Di dalam dunia anime Naruto dan Boruto, ada keluarga yang memiliki kekuatan luar biasa dan memainkan peran penting dalam sejarah dunia shinobi. Mereka dikenal sebagai klan Otsutsuki, sebuah keluarga yang berasal dari luar angkasa dan memiliki berbagai kemampuan unik. Dan pada video kali ini Bang Kodok tidak akan membahas tentang asal-usul klan Otsutsuki melainkan akan membahas tentang urutan-urutan anggota Otsutsuki dari yang terkuat sampai yang terlemah untuk saat ini pada era anime Naruto dan Boruto to Blue Vortex. Yang pertama ada Otsutsuki Shibai. Otsutsuki Shibai pertama kali muncul dan dibahas pada manga Boruto chapter ke-75. Di sini dia dikatakan sebagai anggota klan Otsutsuki yang dipuja sebagai dewa. Setelah ia mampu melampaui alam fisik atau alam dewa. Dan dia adalah Otsutsuki yang terus-menerus berevolusi dengan cara reinkarnasi melalui karma untuk menghindari kematian. Dan juga Shibai telah memakan banyak buah cakra yang ditumbuhkannya di setiap planet yang dia temui selama beberapa milenial. Hingga pada akhirnya hasil dari evolusi-evolusi tersebut menuju pada dirinya yang berubah menuju pada status setara dengan dewa. Selain itu beberapa kemampuan dari Otsutsuki Shibai terbilang sangat hebat bahkan tanpa harus menggunakan ninjutsu. Shibai dapat membuat badai dengan hanya mengayunkan tangannya dan memanggil petir hanya dengan teriakannya. Dan kekuatan tersebut dijuluki sebagai Shinjutsu yaitu kemampuannya setara dewa yang mana kemampuan ini bukanlah ninjutsu atau taijutsu melainkan kemampuan fenomena yang setara dengan keajaiban. Yang kedua ada Otsutsuki Ishiki. Otsutsuki Ishiki merupakan anggota keluarga utama dari klan Otsutsuki dan rekan dari Kaguya Otsutsuki. Dan kekuatan Ishiki ternyata lebih berbahaya dari Kaguya dalam ilmu taijutsu. Dia bahkan terlihat sangat kuat dalam tekniknya. Dan terus menggali semua kekuatannya seperti yang terlihat saat Ishiki dalam mode Jigen memenangkan pertarungannya melawan Naruto Uzumaki dan Sasuke Uchiha. Ishiki Otsutsuki kini bisa dibilang menjadi makhluk paling terkuat yang ada di anime Boruto dan di manganya. Namun untungnya Ishiki bangkit kembali dengan wadah yang tidak sempurna yaitu tubuhnya Jigen. Tetapi kalau saja Ishiki sempat bangkit dengan tubuh sempurnanya maka untuk membunuhnya akan sangat sulit sekali. Selain semua itu kekuatan yang paling merepotkannya lagi adalah jurus Daikokuten-nya yang dapat menyimpan sesuatu ke dimensi ruang tanpa waktu. Dan mengeluarkan benda tersebut sesukanya serta jurus Sukuna Hikonanya, yang dapat mengubah ukuran suatu benda dan bahkan dirinya hingga menjadi sangat kecil. Yang ketiga ada Momoshiki Otsutsuki. Otsutsuki Momoshiki adalah anggota keluarga utama dari klan Otsutsuki. Dia dikirim untuk menyelidiki keberadaan Kaguya dan pohon doanya atau pohon cakra. Dan kemudian berusaha untuk menumbuhkan kembali yang baru melalui cakra Naruto Uzumaki. Dan sekarang karena kekalahannya Momoshiki menempatkan karmanya pada Boruto. Dan membiarkan jiwanya untuk tetap utuh melalui tanda karma tersebut. Dan kekuatan sebenarnya di manga dan animenya Sasuke bahkan mengakui kalau Momoshiki itu lebih kuat daripada Kaguya. Dan bahkan Kaguya sendiri untuk mengantisipasi Momoshiki, atau mengantisipasi Otsutsuki yang lainnya untuk menyerang dirinya dia pun menciptakan pasukan Zetsu Putih. Jika suatu saat bertarung melawannya dan juga Momoshiki dapat menciptakan dimensinya sendiri. Hal ini terlihat saat dirinya membawa Hachibi ke dalam dimensinya dan menyerap cakranya. Dan dengan formnya di anime Momoshiki dapat memotong cakra hanya dengan gelombang anginnya saja. Dan juga Momoshiki dapat dengan mudah menyerap sedikit cakra serangan musuhnya dan mengembalikannya 100 kali lebih kuat. Namun di sisi lain kelemahan utama Momoshiki adalah tekniknya yang lemah serta tubuhnya yang tidak bisa meregenerasikan cakranya sendiri. Dan jika dirinya sudah terdesak dan menghadapi musuh dengan tanpa cakra dia bisa kalah dengan mudah. Kekuatan dan bakat Momoshiki sebenarnya luar biasa seperti yang tadi dijelaskan dia hanya butuh menyerap satu jutsu lemah untuk menciptakan serangan yang jauh lebih kuat. Saat pertempuran melawan Naruto Uzumaki dan Sasuke Uchiha. Hanya saja dia hanya butuh satu kesalahan dari Katasuke untuk mengembalikan situasi. Namun selain meski tubuh Momoshiki sudah mati uniknya kita masih dapat bisa melihat potensi Momoshiki setiap dia membajak tubuh Boruto. Dengan cara mengaktifkan karma yang ada pada diri Boruto untuk menggantikan jiwanya. Yang keempat ada Kaguya Otsutsuki. Kaguya adalah ibu dari Hagoromo dan Hamura Otsutsuki. Jauh sebelum berdirinya desa tersembunyi dan juga Kaguya adalah mantan partner dari Ishiki Otsutsuki dalam menanam dan menjaga pohon cakra di bumi.
Namun saat terjadi perang di desanya, Kaguya pun akhirnya memakan buah cakra dan membangkitkan Mugen Tsukiyomi untuk mengambil cakra dari para manusia. Akan tetapi kemudian pada manga Boruto chapter 46 lalu mengkonfirmasi bahwa ternyata Ishiki memang datang ke bumi bersama Kaguya untuk menanam dan memanen pohon cakra yang mana buah tersebut untuk Ishiki. Namun setelah Kaguya memakan buah pohon tersebut, Kaguya pun menjadi berkhianat dan menyerang Ishiki secara tiba-tiba. Bahkan hingga membuatnya terluka parah. Dan kekuatannya harus kita akui bahwa Kaguya memang karakter yang berbahaya dan kuat. Bahkan Hagoromo dan Hamura saja yang sudah sangat kuat mengakui bahwa ibunya hampir tidak bisa dibunuh. Karena dia hampir tak bisa dibunuh, pilihan terbaik untuk mengalahkannya hanya disegel. Namun karena disegel, Kaguya Otsutsuki pun masih bisa keluar suatu hari nanti, yaitu dengan melakukan ritual tertentu. Selain itu, Kaguya juga dapat berpindah dimensi dengan sangat mudah. Dan itu dapat membuatnya sangat berbahaya, bahkan Sasuke Uchiha saja sampai mengakui hal itu. Dan juga saat pertarungan terakhir, Naruto Uzumaki pun mengakui kalau cakra Kaguya melebihi dari cakra biju ekor 10. Yang kelima ada Hagoromo Otsutsuki. Hagoromo adalah saudara kembar dari Hamura. Kembaran Hamura ini bisa dibilang sebagai manusia setengah dewa juga di dunia Naruto. Karena Hagoromo ini yang menciptakan ninsu yang nantinya dikembangkan menjadi ninjutsu. Dan kekuatan Hagoromo Otsutsuki berada di level di atas Hamura, padahal Hamura saja sudah sangat hebat. Hagoromo memiliki segudang kekuatan dan Sharingannya juga sudah menjadi Rinnegan, namun kekuatan yang paling uniknya lagi adalah Banbutsu Susanoo Jutsu, yaitu menciptakan apapun dari teknik Susanoo. Hagoromo mampu menciptakan monster berekor atau biju. Dan uniknya lagi, Hagoromo adalah orang pertama yang menjadi Jinchuriki. Yang keenam ada Hamura Otsutsuki. Hamura adalah saudara kembar dari Hagoromo Otsutsuki dan mungkin hanya satu-satunya pasangan kembar Otsutsuki yang tidak berkelahi sejak kecil, kecuali hanya saat Hamura dikendalikan oleh Kaguya saja. Dan kekuatannya bersama dengan kakaknya, dia mampu menyegel ibunya sendiri, yaitu Kaguya Otsutsuki yang berubah menjadi ekor 10 atau Jubi. Lalu dilihat dari hal tersebut sudah menjelaskan kalau Hamura sekuat apa dia itu. Karena di era Naruto saja butuh banyak orang untuk mengalahkan dan melemahkan Jubi ekor 10. Dan itu saja ekor 10 tidak dalam kekuatan penuh, sedangkan Hamura bisa mengalahkannya hanya berdua dengan Hagoromo. Hamura beserta saudara kembarnya Hagoromo bisa dibilang merupakan manusia setengah dewa. Hal ini membuat Hamura memiliki kemampuan setingkat dewa sejak dia lahir. Seperti Tenseigan, Byakugan serta Senjutsu. Dia pun juga dikisahkan pernah bertarung selama berbulan-bulan, dengan bantuan Hagoromo Otsutsuki untuk menyegel ibunya Kaguya Otsutsuki, yang membahayakan umat manusia. Yang ketujuh ada Ashura Otsutsuki. Ashura Otsutsuki adalah putra kedua dari Hagoromo dan adik dari Indra Otsutsuki. Dan kekuatannya di awal Ashura berbeda dengan Indra. Kemampuan yang dimiliki oleh Ashura bisa dibilang tidak ada apa-apanya sewaktu masih kecil. Namun seiring tumbuh dewasa dia terus berlatih untuk menyamai kekuatannya dengan sang kakak yaitu Indra. Dan meskipun dia seorang adik, tetapi dia mampu berkembang menjadi petarung yang hebat, mirip seperti reinkarnasinya yaitu Naruto Uzumaki yang dapat mengalahkan Toneri. Bahkan saat Indra membalas dendam kepada Ashura karena tidak terpilih sebagai penerus ninsu, kemampuan dari Ashura sudah setingkat dan mungkin melebihi kakaknya Indra. Dan walaupun awalnya dia sangat lemah dan seperti tidak punya bakat, namun akhirnya dia mampu menguasai Rikudo Senjutsu, yaitu kekuatan senjutsu yang dimiliki oleh ayahnya. Selain itu dia juga mempunyai jutsu kayu yang bahkan membuat dan mengendalikan Mokuton Shinsu Senju, yang nantinya bakal digunakan oleh Hashirama, yaitu membuat patung Buddha sebesar gunung. Dan juga Ashura memiliki teknik Aminomi Hashira yang sama seperti Rasengan, yang mana itu menjadi jurus andalannya di cerita anime Naruto dan Boruto. Yang kedelapan ada Indra Otsutsuki. Indra adalah kakak dari Ashura Otsutsuki yang mana dia adalah keturunan langsung dari Hagoromo Otsutsuki. Dan kekuatannya sejak masih kecil, Indra Otsutsuki ini sudah memiliki kekuatan dahsyat layaknya sang ayah. Dia juga menjadi orang yang pertama yang berhasil membangkitkan Sharingan hingga ke level Mangekyo. Dan menjadi asal-usul dari klan Uchiha. Dan sebenarnya Sasuke adalah reinkarnasi Indra, karena itu kekuatannya kurang lebih sama. Dia juga mampu menggunakan Perfect Susanoo dan membangkitkan Mangekyo Sharingan. Sayangnya ada satu hal yang membuatnya menjadi lemah, yaitu kepribadiannya. Dia mudah dipengaruhi meskipun dia memiliki banyak kekuatan.
Dan alasan Indra bisa lebih kuat di atas Toneri itu karena reinkarnasi Indra yaitu Sasuke Uchiha saja sudah sama kuatnya dengan Naruto Uzumaki. Maka Indra akan lebih kuat dari Toneri karena Naruto Uzumaki saja sudah dapat mengalahkan Toneri yang Naruto Uzumaki setara dengan Indra. Yang kesembilan ada Urashiki Otsutsuki. Urashiki Otsutsuki merupakan anggota Otsutsuki yang hanya muncul pada anime Boruto Naruto Next Generation saja. Dia pertama kali tampil bersama Momoshiki serta Kinshiki saat ujian Chunin di anime Boruto. Dan kekuatannya sebagai anggota Otsutsuki Urashiki dikisahkan memiliki dojutsu Byakugan sekaligus Rinnegan yang membuatnya bisa berpindah ke dimensi lain menggunakan portal. Selain itu dia juga dilengkapi dengan senjata berbentuk pancingan yang kerap digunakan untuk mencuri cakra musuhnya. Namun dengan seluruh kemampuannya tersebut Urashiki masih dengan mudahnya dikalahkan oleh Boruto serta versi anak-anak dari Naruto bersama dengan Jiraiya dan Sasuke Uchiha dewasa. Dan hal tersebut membuatnya menjadi member Otsutsuki terlemah sekaligus kurang berkesan bagi penggemar anime Boruto. Namun dari segi kekuatan lainnya Urashiki mungkin tidak bisa menciptakan krisis besar seperti Kaguya maupun Momoshiki beserta Kinshiki. Tapi yang jadi masalah adalah senjata tali pancingnya sekuat apapun musuhnya dan sehebat apapun musuhnya bila serangan pancing Urashiki mengenai target korbannya akan langsung lemah karena kekurangan cakra akibat cakra mereka yang dicuri. Dan sosok dengan cakra besar seperti reinkarnasi Indra yaitu Sasuke Uchiha atau mungkin Naruto Uzumaki mereka masih bisa bertahan. Akan tetapi bila ninja-ninja lainnya akan langsung kalah hanya dengan satu kali serangan pancing. Yang ke-10 ada Otsutsuki Toneri. Toneri Otsutsuki adalah keturunan Hamura Otsutsuki dan satu-satunya yang selamat dari keluarga cabang klan Otsutsuki yang berada di bulan. Selain itu dia juga menjadi musuh utama pada movie Naruto The Last dan menjadi karakter sampingan pada anime Boruto. Kekuatan Toneri adalah Otsutsuki yang kuat ditambah dia mampu mengendalikan beberapa jutsu yang unik. Salah satunya adalah kemampuan Tenseigan, selain itu kemampuan cakra dan serangan fisiknya juga sangat kuat bahkan dia mampu menciptakan golem atau makhluk raksasa yang terbuat dari batu atau tanah yang bisa bertarung dengan Kurama. Akan tetapi tentu saja sejauh ini kita lebih sering melihat dia kalah dibandingkan menang. Termasuk kondisi terakhirnya yang tersegel oleh Otsutsuki Urashiki. Akan tetapi meskipun begitu Toneri tetaplah hebat dan juga kuat. Hal ini terlihat saat Toneri melawan Naruto di bulan di sini dengan Senin modenya sendiri beserta dengan beberapa bola hitamnya. Toneri mampu dengan sangat mudah membelah bulan menjadi dua dengan hanya menggunakan sekitar 3-6 orang saja. Walaupun begitu nyatanya Toneri memiliki 20 lebih bola hitam. Dan ada kemungkinan dia akan dapat lebih kuat lagi dari hanya membelah bulan dengan sekali tebasan. Yang ke-11 ada Kinshiki. Kinshiki Otsutsuki adalah bawahan dari Momoshiki Otsutsuki yang sangat patuh. Dan dia memiliki tangan yang besar dan juga tubuh yang besar. Dengan tubuh raksasanya dia mampu membawa Momoshiki di pundaknya dengan mudah. Kekuatannya karena sosok tubuhnya yang besar Kinshiki sangat mampu bertarung 1 lawan 1 melawan Sasuke Uchiha. Bahkan dalam pertarungan taijutsu Kinshiki hampir dapat menandingi kecepatan Sasuke Uchiha. Selain itu Kinshiki dapat dengan mudah mengeluarkan dan membentuk berbagai macam senjata entah itu pedang rantai palu kapak celurit atau beragam alat lainnya yang terbuat dari bulatan cakra miliknya yang berada di punggungnya dan kemampuannya tersebut melengkapi keahlian bela dirinya saat bertarung yang mampu membuat Sasuke Uchiha cukup kewalahan. Dan juga dalam movie Boruto saat terluka Kinshiki dengan santainya mampu menebas pohon cakra hanya dengan satu tebasan anginnya. Selain itu Kinshiki memiliki Byakugan di kedua matanya yang memberikan dia penglihatan 360 derajat penglihatan X-ray dan kemampuan untuk melihat sistem jalur cakra. Namun jika kita melihat dalam movie-nya atau animenya walaupun Kinshiki mampu menghadapi beberapa ninja yang berada di tingkatan Kage dalam waktu yang bersamaan. Namun sayangnya kita kurang bisa melihat kemampuan yang sesungguhnya dari Kinshiki karena dia akhirnya dimakan untuk menambah kekuatan Momoshiki Otsutsuki. Dan berikut adalah pembahasan Naruto dan Boruto tentang urutan Otsutsuki dari yang terkuat hingga yang terlemah. Dan nantikan terus konten-konten menarik selanjutnya hanya di channel Alagis Animasa. Salam Orochimaru Sensei.